Ya Tuhan, kami hadir pada hari ini, di hari yang khusus, bukan di hari Minggu, tetapi kami hadir di awal tahun, sebagai tanda bahwa kami rindu mempersembahkan hari yang pertama di tahun ini untuk Tuhan. Sebagai tanda bahwa kami mau mempercayakan hidup kami sejak hari yang pertama ini di tahun 2024 ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah pada hari ini Engkau juga hadir memberkati umat-Mu, bahkan firman Tuhan yang telah Engkau titipkan kepada hamba-Mu, biarlah kiranya itu boleh menguatkan kami dan menolong kami memasuki tahun yang baru pada hari ini. Terima kasih, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru bagi kita semua dan puji Tuhan ya, kita memasuki tahun 2024. Karena kalau dari sudut pandang kita ya, kadang kita itu tidak pernah tahu ya sampai tahun berapa hidup kita ini dipercayakan untuk menjalani hidup. Dan kalau kita memasuki tahun 2024, maka terpujilah Tuhan yang masih mempercayakan kita kekuatan dan kesehatan. Nah Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan mengajak kita bersama merenungkan firman Tuhan dalam satu tema menyalakan kasih yang terambil dari perjanjian lama, yaitu kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Bentar dulu ya. Tolong bisa bantu di belakang ya, karena saya nggak terlihat jelas ya, ini ayat 1 ya. Kita akan membaca bagian ini secara bertanggapan. Saya ayat 1, lalu Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, dan kita akan baca secara bergantian atau bertanggapan. Saya bacakan, Ulangan 31 ayat 1 sampai 8, dan di Alkitab kita diberi judul Yosua sebagai pengganti Musa, ayat 1. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Demikian firman Tuhan. Saudara, memasuki tahun yang baru, kalau kita ditanya, kita ini memasukinya dengan rasa bersemangat gitu ya. Menatap tahun depan ini dengan rasa percaya diri bahwa tahun ini akan baik untuk kita ya, dalam arti usaha kita semakin baik dan seterusnya gitu ya. Ataukah kita memasuki tahun ini dengan perasaan sebaliknya? Banyak kecemasan, banyak kekhawatiran, atau bahkan banyak ketakutan. Nah saudara,
terkait ayat Alkitab yang kita baca, di sini dengan jelas sekali Tuhan mengatakan jangan takut dan jangan gelisah gitu ya. Aku akan menyertai engkau. Janganlah takut dan jangan gemetar. Ini ketika bangsa Israel mau memasuki tanah Kanaan, mereka belum masuk, Saudara. Saudara, manusia memang punya banyak ketakutan di dalam hidupnya. Dari takut kepada sesuatu yang tampak gitu ya. Saya tuh bisa takut sama kecoa gitu ya. Istri saya juga heran gitu. Jadi kalau ada ular saya dipanggil saya berani gitu ya. Tapi kalau kecoa saya panggil dia. Nah, dari takut kepada sesuatu yang tampak sudah, yang kelihatan sampai kepada hal yang tidak nampak, orang bisa takut gitu ya. Bahkan kadang sesuatu yang tidak terlihat ini lebih menakutkan karena tidak kelihatan bentuknya. Dari takut pada benda sampai takut pada sesuatu yang tidak nyata ya, perasaannya, ketakutannya, emosinya dan lain sebagainya, Saudara. Nah, umumnya Saudara, ketakutan manusia ini pada umumnya Saudara ya, terkait dengan masa depan. Hal yang di depan. Kenapa Saudara? Karena masa depan itu punya banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Dan dari banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan, ya, apalagi kita memasuki tahun baru ini ya, termasuk juga kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Nah, sehingga hal ini menimbulkan ketakutan, kepikiran, saudara. Banyak hal bisa terjadi di tahun ini atau tahun depan, dan salah satunya atau banyak mungkin bisa kemungkinannya itu bisa banyak, itu adalah hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, sehingga ini menimbulkan ketakutan. Bagaimana kalau terjadi begini? Bagaimana kalau terjadi begitu? Membayangkannya saja, saudara ya, mungkin bisa membuat manusia itu gemetar dan tidak bisa tidur. Sehingga ketakutan itu berdampak buruk pada hidup kita. Membuat kita tidak berani bertindak atau melangkah maju karena ketakutannya. Tidak berani mengambil keputusan, stres atau bahkan depresi. Bahkan tidak sedikit, saudara, kita baca berita atau dengar orang yang mengakhiri hidupnya karena takut akan masa depannya itu terjadi tidak sesuai yang dia harapkan. Saudara, bicara soal ketakutan dan gemetar, saudara, saya pernah mengalami hal tersebut, saudara. Ketika berhadapan dengan orang yang sangat berpengaruh pada masa depan saya, ya, bukan semu maksudnya. Waktu itu saya mengalami ketakutan waktu pertama kali mau ketemu calon mertua, saudara ya. Karena ini terkait masa depan. Saya takut kalau nanti saya tampil tidak baik atau kata-kata saya salah, ditolak gitu ya. Langsung saya merasa masa depan saya hilang ini. Usia udah berapa? Kalau ini gagal nyari lagi. Nah, saudara, mungkin banyak orang bilang, Musa ini gampang lah ketemu calon mertua, itu hadapi aja. Teman saya juga bilang gitu, saudara. Saya langsung bilang begini, enak kalau kamu punya modal gitu ya. Saya ini mahasiswa calon hamba Tuhan. Hamba Tuhan aja masih calon gitu ya. Sedangkan hamba Tuhan saja, orang itu sering berpendapat, apa kerjanya? Hamba Tuhan gitu ya. Langsung gitu ya. Tapi kalau datang ke Camar, apa kerjanya? Oh, saya punya perusahaan ini, pede sudah. Enak ngomongnya. Ini mau ngomong hamba Tuhan kerjanya gitu ya. Ini masih calon lagi. Masih mahasiswa yang belum tentu lulus lagi gitu, saudara. Sehingga ada keraguan, ada ketakutan kalau saya tidak diterima, saudara ya. Lalu waktu itu kami duduk ya. Saya datang gitu ya ke rumahnya, berkenalan sekaligus mau bilang mau menikah gitu ceritanya, saudara ya. Nah, nanti setelah lulus. Lalu pertama papahnya itu nanya gitu ya. Oh iya, kerjanya apa? Loh, saya pikir harusnya sudah tahu gitu lah. Belum ada kerja, Suk. Ini masih calon lulus nanti pelayanan di gereja. Oh iya. Ya, gitu aja. Tentu kalau kita berharap gini sudah, ya paling enggak komentarin, oh calon hamba Tuhan ya, oh bagus itu, bahkan bangga gitu. Ini no comment. Waduh, saya langsung waktu itu, wah ini kayaknya bakal ditolak nih ya.
Semua contoh Indri waktu itu enak-enak aja dia senyum-senyum di sana gitu ya. Saya tegang keringatan. Lalu mamanya tanya, mau nikah ya? Dia bilang. Ini anak saya satu-satunya. Undangannya banyak loh. Kamu nanti bisa nggak bikin acaranya? Wah ini mau jawab apa gitu. Nah saudara, di tengah kekhawatiran saya itu saudara ya, lalu saya pikir apa yang bisa saya tawarkan gitu ya. Enak sih kalau punya istilahnya punya modal harta celengannya gendut gitu saudara. Oke mungkin nggak punya harta, mungkin modal yang lain gitu ya. Tapi modal yang lain apa? Oh mungkin waktu dulu saya masih muda saudara ya. Dan beneran saudara ya, dulu saya itu pernah kurus gitu ya. Nggak kayak sekarang. Nah ini mungkin bisa jadi modal. Tapi saudara saya pikir-pikir wah ini kayaknya nggak bisa jadi modal gitu ya. Terlalu pas-pasan bahkan mungkin minus. Saudara. Nah apa yang bisa menjadi modal bagi saya waktu itu yang saya ingat, yang bisa saya andalkan selain daripada iman saya dan janji manis saya saudara ya kepada orang tuanya. Karena saya tidak punya hal lain. Dan yang saya ingat saya katakan waktu itu saudara ya di depan mamahnya, saya bilang begini ya, Ai saya mungkin tidak bisa memberikan banyak, bahkan mungkin tidak seperti yang Ai bayangkan. Gitu ya. Tetapi percayalah, gitu, yang terbaik yang saya punya, saya pasti kasih. Gitu ya. Yang terbaik itu apa itu saya, padahal saya lagi gak ada apa-apa gitu. Tapi saya beriman, apapun yang saya punya, yang terbaik saya pasti kasih gitu ya. Nah saya tunggu gitu ya responnya. Kalau senyum berarti diterima. Kalau dia langsung berdiri, wah berarti saya harus pulang. Nah puji Tuhan waktu itu mamanya senyum gitu ya, wah diterima. Gitu ya. Sehingga yang tadinya gemetar, keringat dingin agak lega ya. Dan teh panas yang dihidangkan sudah, saya langsung cepat-cepat minum karena kering tenggorokan. Dan tahu saudara teh panas itu langsung berasa teh es gitu ya. Karena seger gitu ya, wah ini ada harapan gitu saudara. Saudara ketakutan akan ketidakpastian nasib kita di masa depan itu bisa membuat kita stres atau bahkan saudara ya depresi. Sekalipun di mulut mungkin kita bilang, saya nggak takut Centau, hadapi saja atau musuh saya hadapi saja masa depan kita. Sekalipun kita berkata demikian di bibir saudara, namun bukankah seringkali tubuh kita mengisyaratkan hal yang berbeda? Kita bilang kita nggak takut masa depan, tapi malam susah tidur. Kepikiran terus tentang usaha kita. Kepikiran tentang anak kita. Mulut mengatakan tidak takut, tapi tubuh bereaksi lain. Kita mungkin mengatakan tidak takut, tetapi kepikiran terus, stres, suka melamun. Kalau teringat kemungkinan yang akan terjadi di depan, itu adalah kejadian-kejadian yang kita takutkan. Dan bahkan badan akan bisa gemetar tanpa disengaja, dan seterusnya. Saudara, kenapa saya katakan ini, saudara, ceritakan kepada saudara? Karena saya membayangkan hal ini terjadi pada bangsa Israel waktu itu. Sehingga Tuhan perlu, saudara, menguatkan bangsa Israel melalui Musa dan mengatakan jangan takut, jangan gemetar. Dan kalau Alkitab TB1 berkata jangan patah hati. Dan sebaliknya saudara, Tuhan berkata, tetapi kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara, kenapa saudara sampai keluar kalimat ini saudara? Saya cari-cari saudara, kenapa? Ternyata saya temukan beberapa alasan yang ada di dalam teks kita saudara. Yang pertama saudara, kenapa sampai mereka ada kemungkinan bisa takut, gemetar dan patah hati. Saudara. Nanti kita bahas tentang patah hati ini apa saudara ya, bukan putus cinta saudara. Yang pertama saudara, ini saya tolong dibantu ya untuk slide-nya, ikutin aja ya karena saya rupanya udah nggak lihat dari sini. Karena hari itu pemimpin besar mereka Musa mengumumkan diri akan menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua. Sebenarnya bukan hal yang gampang saudara. Musa itu pribadi yang terkenal, besar, punya kuasa. Ketika dia membawa keluar bangsa Israel ada mujizat saudara ya, 10 tulah. Sehingga orang yakin betul Musa ini punya power, punya kuasa. Sedangkan Yosua yang mau diserahkan kepemimpinan ini saudara, okelah dia pernah dicatat dalam Keluaran pasal 17 menang terhadap bangsa Amalek.
Tetapi kalau diteliti, saudara, kemenangan Yosua ini, ada Musa di gunung yang mengangkat tangannya. Saudara kalau ingat kisah Musa yang kalau lagi angkat tangan gini, menang, kuat Israel dipimpin Yosua waktu itu. Saudara. Dan kalau turun, lemahlah bangsa Israel. Makanya Harun bantu angkat tangannya gitu ya, supaya kuat. Karena bangsa Amalek ini bangsa yang susah sekali ditaklukkan. Tapi bangsa Israel menang, memang di bawah kepemimpinan Yosua. Tapi bangsa Israel tahu tokoh yang lebih besar di baliknya adalah Musa. Yang kalau diangkat tangan kepada Tuhan, bangsa Israel menjadi kuat. Namun saudara, mau tidak mau kepemimpinan ini harus diserahkan. Masalahnya sudah bukan hanya karena usia Musa yang dikatakan 120 tahun, tetapi memang Musa sudah tahu saatnya akan tiba. Dan betul saudara, kalau saudara baca beberapa pasal lagi, saudara akan temukan dicatat Musa meninggal pada usia 120 tahun. Jadi saudara mungkin itu tidak berselang setahun sejak dia menyerahkan, Musa meninggal. Sehingga Musa bukan hanya saudara ya, menyerahkan, tetapi dia harus menyerahkan karena Musa dia tahu dia akan meninggal dunia, saudara. Lalu yang kedua, saudara, Musa harus menyerahkannya karena Musa ini sedang di bawah hukuman Tuhan. Dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Bagaimana dia mungkin dia bisa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan ini? Yosua pada waktu itu diperkirakan usianya antara 60 sampai 70 ya, ada yang bilang 56 dan lain sebagainya. Memang bagi kita sekarang, wah ini usia tua ya, mungkin pensiun. Tapi justru saudara, usia segitu menjadi pemimpin, waktu itu masih dianggap belum terlalu matang. Ya, ingat Musa 120 tahun saudara ya. Sehingga bagaimana mungkin mempercayakan kepemimpinan yang besar ini, ingat bangsa Israel waktu itu keluar dari tanah Mesir sudah 2 juta jiwa, maka kemungkinan mereka ketika mereka akan masuk itu sudah terus bertambah. Nah sudah sulit bagi mereka untuk mempercayakan kepemimpinan ini kepada orang seperti Yosua. Nah tapi bersyukur saudara ya, ayat 6 itu muncul dalam konteks ini saudara ya. Mungkin bisa di ini ya. Ayat 6 berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gentar. Sebenarnya lebih tepat tuh gemetar sudah ya. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu. Dialah yang berjalan menyertai kamu, ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Saudara ayat ini mau memberitahu saudara ya. Memang Yosua yang akan dipilih. Tetapi jangan lihat Yosuanya. Yang berjalan di depan Yosua itu sebenarnya atau bahkan di depan bangsa Israel itu Tuhan sendiri. Tuhanlah sebenarnya yang memimpin bangsa Israel. Kalaupun dia taruh satu pemimpin di situ, maka saudara yang di depan pemimpin itu sebenarnya Tuhan. Jadi tidak usah khawatir. Saya mau bilang misalnya saudara, siapapun yang Tuhan percayakan memimpin. Mungkin dia orang yang masih muda, belum berpengalaman, penuh kekurangan dan kelemahan, lalu kita menjadi khawatir mau dibawa kemana gereja ini atau mau dibawa kemana bangsa ini. Apalagi ini mau pemilu saudara ya. Ketika kita kemudian harus melihat pemimpin yang mungkin selama ini kita idamkan, presiden yang saat ini saudara ya, itu harus turun. Lalu kemudian siapa penggantinya? Kita juga bisa menjadi khawatir akan masa depan bangsa ini. Siapa yang akan menjadi pengganti? Wah kalau dia bagaimana bangsa ini, nasib bangsa ini. Kalau dia yang naik bagaimana bangsa ini. Sehingga itu menimbulkan kekhawatiran kita memasuki tahun 2024 nih bukan saudara. 14 Februari kita pemilu dan nanti akan ditentukan siapa pemimpin bangsa kita. Dan bagaimana nasib bangsa kita, nasib gereja kita kalau misalnya yang terjadi adalah hal yang kita khawatirkan. Nah bukankah ini bisa menimbulkan ketakutan-ketakutan saudara di tahun 2024 ini. Tetapi dari firman Tuhan ini kita lihat saudara, yang terpenting itu bukanlah siapa yang Tuhan tempatkan. Ingat pemimpin bangsa itu Tuhan yang tempatkan, siapapun dia. Alkitab berkata Tuhan yang mengangkat raja, Tuhan yang mengangkat pemimpin. Siapapun dia saudara, yang terpenting adalah siapa yang berjalan di depan kita. Nah inilah yang memberi bangsa Israel, bahkan kita hari ini juga satu keyakinan. Siapapun yang menjadi pemimpin bangsa ini, siapapun yang menjadi pemimpin rumah tangga kita, saudara ya. Wah bisa enggak ya suami saya memimpin rumah tangga ke depannya. Siapapun yang menjadi pemimpin perusahaan kita, wah kalau dia yang menjadi pemimpin bagaimana nasib perusahaan ini gitu ya.
Siapa yang menjadi atasan kita, siapa yang menjadi pemimpin rohani kita, apa jadinya tempat ini gitu ya. Tetapi bukan mereka saudara yang terpenting. Yang terpenting adalah kita melihat siapa yang berada di depan sekali yang memimpin kita. Saudara, di sini Tuhan memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Tuhan sendiri yang akan memimpin kamu melalui arahan Tuhan ini, saudara. Sehingga jangan takut, jangan gemetar. Gemetar ini saudara dari bahasa Ibrani itu menggigil, saudara ya. Trembling, saudara. Mereka begitu ketakutan terhadap bangsa Israel ini. Mereka belum sampai ke Kanaan. Mungkin mereka berpikir, Tuhan kenapa nggak biarkan Musa pimpin dulu masuk Kanaan, baru nanti Musanya terserah gitu ya. Yosua nanti diangkat setelah masuk Kanaan aja. Ini adalah momen penting bangsa Israel masuk Kanaan. Harus dipimpin seorang yang kuat, seorang yang punya reputasi yang baik. Tetapi Tuhan malah Musa nggak boleh masuk, malah Yosua ganti gitu saudara. Nah saudara, tetapi Tuhan memberikan peneguhan. Dia berkata, Tuhanlah sesungguhnya yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Saudara, yang pertama itu saudara ya, mari kita memasuki tahun 2024 ini dengan keyakinan bahwa Tuhanlah yang akan memimpin hidup kita. Yang kedua saudara, kenapa ayat ini muncul untuk menguatkan bangsa Israel? Yang kedua adalah karena mereka tahu mereka akan berhadapan dengan bangsa yang kuat dan hebat. Saudara, ketika bangsa Israel ini dalam perjalanan itu saudara ya, selama 40 tahun. Ngomong-ngomong saudara ya, kadang-kadang kita itu miss. Saya dulu pernah membayangkan bangsa Israel itu 40 tahun ke Kanaan gitu saudara ya. Dulu bayangan saya begini, oh jarak ke sini setahun, ke sini setahun. Oh berarti ada semacam 40 titik, mereka setahun tinggal gitu. Namun saudara sebenarnya mereka itu hanya melakukan perjalanan itu kurang lebih 3 bulan saudara ya. Dan ada bahkan yang memperhitungkan tidak lebih dari 2 tahun perjalanan mereka dari Mesir sampai ke gunung di mana mereka tinggal itu saudara ya. Artinya perbatasan menuju Kanaan. Dan justru di situ 38 tahun mereka lama di situ saudara. Bukan perjalanannya sedikit-sedikit gitu saudara ya. 38 tahun mereka di situ saudara. Kenapa? Karena memang Tuhan berkata bahwa satu generasi tidak akan masuk. Nah sehingga mereka bertahan di sana selama 38 tahun. Dan di sanalah mereka sudah mengintai, bahkan mengirim 12 pengintai waktu itu untuk melihat tanah yang dijanjikan. Lalu saudara akan lihat di sana waktu pengintai itu balik, yang mereka ceritakan ada, waduh di sana itu pertahanannya kuat, tentaranya hebat. Dari 12 pengintai itu saudara ya, hanya Yosua dan Kaleb saudara ya, yang tidak takut. Sedangkan yang lain itu saudara, wah ini tidak mungkinlah kita menang gitu ya, tidak mungkinlah kita masuk. Tentaranya terlalu hebat, terlalu kuat, tantangannya terlalu besar. Tidak mungkin kita bisa menang lawan mereka. Kita ini bangsa yang sekalipun ada 2 juta, tapi prajuritnya berapa? Bahkan boleh dibilang bangsa Israel waktu itu tidak punya prajurit. Kenapa saudara? Karena waktu keluar dari Mesir, status mereka itu semua budak. Tidak ada yang tentara. Mereka tidak dilatih angkat tombak saudara, tapi angkat cangkul misalnya gitu. Mereka tidak dilatih berperang, tapi menjadi pembantu, menjadi petani yang hasilnya pun diberikan kepada Mesir. Mereka tidak dilatih untuk berperang dan harus menghadapi prajurit-prajurit Kanaan yang besar-besar badannya digambarkan, punya militer yang tangguh, punya militer yang baik. Sehingga mereka katakan, wah ini tidak mungkin, ini tantangan terlalu besar buat kami. Nah saudara, di tengah kondisi seperti itu, keraguan, kekhawatiran mereka, bahkan mungkin sebagian besar ketika diceritain ya, wah di sana tuh tentaranya badannya besar. Saya pernah saudara pelayanan satu kali ke daerah Timor Leste. Ya waktu itu Timur sudah merdeka, menyeberang itu lewat Kupang gitu ya, ada jalan masuk ke Timor Leste. Saudara waktu itu perbatasan sebelah sini dijaga sama TNI yang kebanyakan orang Jawa gitu ya. Nah orang Jawa itu badannya memang kekar saudara ya, tentara biasanya. Saya lihat, wah badannya six pack gitu ya, jaga perbatasan kita pasti kuat. Gitu. Lalu waktu saya nyebrang
ke Timor Leste, saya lihat orang Timor Leste saudara jaga, itu badannya kayak orang Afrika gitu saudara, besar. Langsung saya lihat, waduh jauh bener ini. Antara Indonesia dengan Timor Leste badannya besar. Nah saudara tentu TNI punya hati yang besar misalnya, saudara, meskipun badannya kalah besar. Tapi saudara saya bayangkan bangsa Israel waktu bertemu dengan orang Kanaan yang badannya besar, mereka akan gemetar, mereka akan ketakutan. Jangankan disuruh ngangkat tombak, menghabisi mereka, melawan mereka. Mungkin baru lihat aja sudah jatuh senjatanya saudara, karena ketakutan mereka. Ingat waktu Tuhan gambarkan bahkan Daud dan Goliat itu saudara ya, yang besar. Itu satu perbedaan yang jauh yang bisa membuat orang takut dan gemetar. Nah tapi saudara, Tuhan tahu bangsa Israel menghadapi tantangan yang besar. Dan dia kuatkan mereka melalui ayat yang terdapat di sini saudara ya. Dikatakan di sini dalam ayatnya yang keempat. Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu dan terhadap negeri mereka. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan itu ingatkan masa lalu. Ketika mereka melihat tantangan yang besar di masa depan, saudara, sesuatu yang bagi mereka tidak mungkin menang. Tuhan bilang, kamu lihat itu dulu, kisah Sihon dan Og, raja-raja orang Amori. Nah, saudara kalau sudah teliti baca Alkitab, maka saudara akan lihat, satu kali bangsa Israel itu mau lewat satu daerah. Lalu itu daerah itu adalah kekuasaan raja-raja ini saudara, Sihon dan Og, raja-raja orang Amori. Bukan raja yang lemah saudara, tentara mereka juga kuat. Bangsa Israel permisi mau lewat bawa 2 juta orang nih saudara. Lalu raja bilang, enggak dikasih izin. Nah apa yang terjadi saudara ya? Mereka perang dan raja-raja ini kalah saudara. Padahal perbedaan kekuatannya jauh. Mereka menang. Nah di tengah mereka lihat Kanaan yang sulit ditaklukkan. Tantangan yang begitu besar Tuhan bilang, ingat tuh Sihon dan Og. Tuhan punahkan. Saudara ketika kita ketakutan menghadapi masa depan yang tidak pasti, yang bahkan bukan hanya tidak pasti. Kita lihat bahkan tantangannya terlalu besar. Bukankah Tuhan seringkali juga ingat tuh dulu. Kamu pernah kan hadapin tantangan itu? Dan apa yang Tuhan lakukan? Bukankah Tuhan menjagamu, Tuhan memeliharamu? Saudara, itu yang Tuhan lakukan pada bangsa Israel. Dia ingatkan pemeliharaan Tuhan di masa yang lalu. Saudara, hari ini ketika kita mau masuki tahun 2024, mungkin sebagian dari kita optimis, wah pasti akan maju. Tapi mungkin sebagian akan berkata, wah sulit ini Tuhan. Mungkin 2024 ini bisa jadi usahaku tutup gitu ya. Mungkin bisa jadi aku kehilangan banyak aset. Tapi Tuhan ingatkan di tahun-tahun yang lalu bukan? Bukankah tahun lalu ketika kamu juga khawatir, oh Tuhan menjagamu. Ketika pintu ini tertutup, bukankah Tuhan buka pintu yang lainnya? Ketika kamu ada masalah, bukankah Tuhan hadir di sana menguatkan kamu? Ingatlah masa yang lalu, di mana Tuhan menolong engkau. Nah saudara, Tuhan menguatkan bangsa Israel, demikian juga ia bisa menguatkan kita hari ini, memasuki tahun yang baru. Saudara yang ketiga saudara, apa yang menjadi alasan ayat ini muncul saudara, menguatkan bangsa Israel? Yang ketiga saudara, karena Yosua sendiri, sang pemimpin, juga tidak percaya diri menggantikan Musa. Saudara bukan hanya bangsa Israel yang waduh tidak yakin dengan Yosua ini kayaknya bisa mimpin menggantikan Musa. Tapi Yosua sendiri, saudara juga punya ketakutan tersendiri. Bisakah aku memimpin bangsa ini? Bisakah aku membawa mereka masuk ke Kanaan? Saudara mungkin Yosua tidak pernah ucapkan kalimat ini, saudara ya. Tapi karena ayat ini muncul, saudara, saya menafsirkan bahwa Tuhan tahu apa isi hati Yosua. Yosua juga ketakutan dan gelisah karena dipercayakan satu pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang penting, yaitu menggenapi janji Tuhan masuk ke tanah Kanaan dengan tantangannya yang besar. Dan bersyukur saudara muncul ayat ini saudara ya, ayat 7 dan ayat 8. Demikian firman Tuhan, lalu Musa memanggil Yosua. Jadi saudara pertama Musa itu ngomong ke bangsa Israel, udah tenang aja gitu ya, Tuhan yang akan berjalan di depanmu. Kanaan atau bangsa-bangsa itu besar, ingat dulu Sihon dan Og. Bukankah Tuhan sudah kalahkan itu? Ini Tuhan juga pasti kalahkan. Lalu terakhir dia panggil Yosua.
Kenapa saudara? Karena dia tahu Yosua pun juga dalam hatinya ada kekhawatiran, ada ketakutan karena dipercayakan satu hal yang besar ini kepadanya. Dan ayat 7 katakan gini, dia berkata kepada Yosua, saudara ya, di depan seluruh orang Israel, sengaja biar orang Israel dengar, saudara ya. Yosua sama seperti bangsa Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab kamu, dikatakan saudara, kamu yang akan masuk bersama bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Engkau, dua kali ditegaskan saudara, akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Saudara. Sebab Tuhan dialah yang berjalan di depanmu. Bukan Yosua, saudara. Kalau Yosua mimpin bangsa ini gagal, saudara. Kalau Yosua yang diharapkan tidak berhasil, saudara, dengan kemampuannya. Tetapi Musa katakan, sebab Tuhan dialah yang berjalan di depanmu, pemimpin yang dipercayakan ini. Dan dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah cemas. Nah ini saudara TB2 cemas saudara ya. Tapi yang TB yang pertama itu saudara ya, itu patah hati. Nah sebenarnya saudara ya, kata Ibraninya itu saudara ya, kata ini saya juga harus lihat ya, harat saudara ya. Ini saya sebenarnya lebih cocok dengan terjemahan yang lama saudara ya, patah hati. Cuman kadang patah hati ini kita itu membayangkan kayak pacaran gitu ya, terus putus patah hati. Karena sebenarnya saudara kata Ibraninya ini lebih berarti kepada shatter saudara atau terpecah. Hancur berkeping-keping seperti bejana itu saudara ya, itu pecah hancur. Hati yang pecah itu saudara ya, menggunakan kata ini. Sehingga memang saudara ketakutan itu bisa membuat hati kita itu pecah. Dan beberapa terjemahan katakan itu seperti tawar hati. Tawar hati artinya apa saudara? Berarti kehilangan pengharapan, pesimis ya. Atau apa namanya, bisa juga menjadi apatis, hatinya sudah tawar melihat masa depan. Ya terserahlah gitu ya, mau jadi apa bangsa ini, sudah gak peduli. Terserahlah mau jadi apa gereja ini. Karena sudah hatinya itu hancur sudah melihat kenyataan yang begitu sulit di depannya. Nah saudara di sini Tuhan menguatkan Yosua, dia bilang, jangan takut dan jangan patah hati, atau jangan hancur hati, jangan tawar hati. Atau TB2 menyederhanakannya lagi, dibilang jangan cemas, jangan gelisah. Saudara. Dia tahu apa yang ada di dalam hati Yosua. Tuhan ini pekerjaan terlalu besar. Tuhan tidak mungkin aku mengerjakannya. Tapi Tuhan katakan jangan takut. Kalau Tuhan yang percayakan, dia akan berjalan di depanmu. Dan dia akan memberikan engkau kekuatan. Dia akan memberikan engkau pertolongan. Jangan takut. Dan jangan tawar hati. Penuh dengan keyakinan kalau Tuhan yang memimpin engkau. Saudara, apa artinya buat kita hari ini, saudara? Saudara renungkanlah 2024 ini Tuhan mau percayakan kita apa? Mungkin kita berkata, Tuhan kalau engkau percayakan hal ini terlalu sulit aku lakukan. Tidak mungkin Tuhan, ini pekerjaan atau pelayanan yang terlalu besar untuk aku lakukan. Aku bisa tidak mampu melakukannya. Beberapa pemuda, saya suka tanya gitu ya, wah 2023 target gimana tercapai? Ya dengan ngos-ngosan gitu ya tercapai. Tapi Musa 2024 targetnya naik gitu ya Pak. Gimana ini gitu ya. Nah saudara kalau Tuhan mau percayakan kita, mungkin bagi kita ini, wah ini terlalu besar Tuhan. Tapi saudara kita mau yakin seperti Yosua nih, kalau Tuhan memang percayakan itu. Entah itu pekerjaan, entah itu pelayanan. Kita mungkin berkata, waduh Tuhan 2024 banyak yang bilang libur dulu pelayanan Musa. Nah pekerjaan ini sudah banyak berat gitu ya, tambah lagi pelayanan. Saudara saya mau katakan, dosa khawatir saudara, kalau Tuhan memang percayakan itu, dan Tuhan ingin kita lakukan itu, melayani Tuhan, sekaligus juga melayani keluarga kita bekerja, jangan khawatir kita kehabisan waktu, jangan khawatir kita kehabisan tenaga. Karena Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan, karena dia berjalan di depan kita. Memberikan kita hikmat untuk membagi waktu kita, memberikan kita kekuatan, dan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Saudara. Karena dialah yang berjalan di depan kita dan dia ingin kita melakukan itu. Saudara,
Inilah saudara berita penghiburan bagi bangsa Israel sebelum dia menerima tanah Kanaan. Tuhan berkata yang pertama tadi saudara ya, jangan takut, jangan gemetar. Sekalipun bukan Musa yang pimpin kamu, tapi Yosua yang mungkin mereka anggap tidak sehebat Musa. Karena bukan mereka yang penting, tetapi yang penting Tuhan yang berjalan di depanmu. Yang kedua saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan takut dan jangan gemetar dan jangan tawar hati melihat masa depan. Sekalipun tantangan itu besar, Tuhan mau katakan, ingat di masa lalu, bukankah Tuhan sudah menolong kamu? Masa ini pun pasti Dia akan tolong kamu. Dan pesan ketiga yang terakhir tadi saudara, kita ingat, sekalipun kita memandang, wah Tuhan kayaknya ini terlalu berat kalau Tuhan percayakan ini. Saudara, kepercayaan itu belum tentu pekerjaan atau pelayanan. Bisa jadi itu pergumulan saudara. Terlalu berat kalau tahun ini saya harus menghadapi pergumulan, entah itu sakit, entah itu masalah. Tapi kalau Tuhan memang menginginkan itu ada saudara ya, dengan rencananya, Dia percayalah Dia akan pimpin kita dan akan kuatkan kita. Jangan khawatir akan masa depanmu, jangan takut, jangan gelisah, jangan cemas, jangan patah hati, jangan tawar hati. Nah saudara, apa kaitannya dengan tema kita hari ini saudara? Saudara, memasuki tahun baru ini, kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang memimpin kita. Sehingga kita jangan lagi khawatir dan takut. Lalu pertanyaannya saudara, apa yang menjadi respon kita? Saudara, ketakutan itu terkadang bisa menjadi motivasi yang positif dalam arti saudara ya. Ketika seseorang takut gagal, maka dia akan mempersiapkan dengan baik. Ketika seseorang itu takut mati misalnya saudara, maka dia akan menjaga hidupnya, menyetir dengan baik saudara. Ketika orang itu takut tidak lulus ujian, maka dia akan belajar dengan baik, dengan giat. Namun saudara, ketakutan sebenarnya bukanlah motivasi yang baik juga. Karena begini saudara ya, kalau orang melakukan sesuatu yang baik, tapi dilandaskan ketakutan, maka itu menjadi hal yang buruk baginya. Karena dia tidak terbebas dari ketakutan itu. Tetapi yang Tuhan ajarkan saudara, bukanlah takut, memang di Alkitab ada takutlah akan Tuhan. Tapi bukan berarti takut karena kita takut kita lakukan kehendaknya. Bukan saudara. Takut di sana berarti menghormati Dia saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita itu mengasihi Dia. Bukan menjadi kita beribadah karena takut kalau saya nggak datang ibadah nanti saya masuk neraka gitu. Saudara, Tuhan tidak mau kita itu datang kepadanya dengan ketakutan. Tuhan mau kita datang kepadanya dengan kasih, karena Dia adalah kasih dan Dia ingin mengasihi kita dan Dia rindu kita mengasihi Dia, saudara. Saudara, bukan ketakutan yang menjadi motivasi, tetapi harusnya kasih kita kepada Tuhan. Nah, setelah kita lihat bagaimana Tuhan mengasihi kita, Ia menjaga kita di tahun yang lalu. Ia berjalan di depan kita di tahun yang lalu, bahkan di tahun yang ini Dia berjanji berjalan di depan kita. Siapapun yang memimpin bangsa ini, siapapun yang akan berpengaruh dalam hidup kita, saudara, asal Tuhan berjalan di depan kita. Itu karena kasih Tuhan, bukan buat kita, saudara. Bahkan ketakutan terbesar manusia adalah di masa depan ketika manusia meninggal dunia, saudara. Seringkali manusia takut, saya masuk mana musuh? Jadi kalau meninggal masuk surga atau masuk neraka. Kadang-kadang orang sangat takut, saudara. Nah, saudara, Tuhan bahkan memberikan satu jaminan, jangan takut dan jangan gelisah. Kalau Tuhan yang menjadi pimpinanmu, maka Dia akan memimpin engkau kepada Kristus dan akan menebus dosamu dan akan menyelamatkan engkau. Dia menyingkirkan ketakutan itu saudara dan menggantinya dengan cinta kasih. Lalu apa respon kita saudara? Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dia menyertai, menyelamatkan kita. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita. Dia begitu cinta dan kasih kepada kita. Lalu pertanyaannya saudara, bagaimana dengan kasih kita kepadanya? Saudara, tema kita panjang Natal sampai tahun baru ini kasih. Mencari kasih. Apakah saudara dalam hidup saudara tahun lalu sudah mencari hal yang tepat? Atau saudara mencari kasih Tuhan? Dan saudara sudahkah menemukan kasih yang benar itu? Dan kalau saudara sudah menemukannya, tanggal 31 kemarin, sharing, berbagi kasih itu. Puji Tuhan kalau sudah ada yang melakukannya saudara ya.
Kasih terbesar tapi jangan lupa saudara, Kristus. Mungkin kita berbagi kasih, makanan itu awalnya saudara. Tapi kita rindu berbagi kasih yang terbesar, yaitu kasih Kristus. Dan tahun baru ini saudara, kita mau kembali menyalakan itu saudara, artinya menghidupkan itu kembali. Kesadaran kita bahwa Tuhanlah yang menyertai kita itu mendorong kita, membuat kita mau mengasihi lebih sungguh. Tapi harus konkret saudara. Mengasihi Tuhan itu dalam bentuk apa? Hari ini saudara, panitia menyediakan sebuah kartu itu saudara, yang isinya mungkin ayatnya beda-beda. Nah hari ini saudara, dengan kesadaran Allah mengasihi engkau, Allah menyertai engkau, menguatkan engkau. Lalu apa respon kita saudara? Kita mau mengasihi Tuhan, tapi apa wujud kasih kita kepada Tuhan? Mungkin saudara itu adalah sebuah komitmen. Tuhan, aku tahun ini mau lebih mengasihi engkau dengan cara. Mungkin saudara kita mau berkata, aku mau tahun ini lebih baik dari tahun lalu, yaitu aku mau mulai rajin membaca firman-Mu. Saudara, saya ajak saudara menuliskan komitmen saudara di kertas itu, dan nanti mungkin akan dibantu panitia ya bisa membagikan pulpen. Saya ajak saudara, mari tuliskan itu di kertas yang tadi dibagikan. Sebagai tanda kita itu mengasihi Tuhan, apa realnya? Komitmen apa yang mau kita ambil? Karena Tuhan sudah mengasihi dan menyertai hidup kita. Mungkin itu adalah komitmen sederhana yang mengatakan, Tuhan mulai tahun ini, aku akan mau mulai mengadakan doa bersama dengan keluargaku. Mungkin tidak bisa tiap hari, mungkin sebulan sekali. Mungkin 2 minggu sekali. Mungkin itu komitmen sederhana yang berkata mungkin, Tuhan aku tahun ini mau tidak pernah bolos datang ke gereja. Mungkin di tahun 2023 banyak bolong-bolongnya gitu ya. Tapi setelah kita mendengar kasih Tuhan, kita mau berkata, Tuhan tahun ini aku mau mengasihi Engkau karena Engkau sangat mengasihi aku. Mungkin itu komitmen yang sederhana. Tuhan aku akan tidak terlambat lagi ke gereja. Apapun saudara komitmen saudara tuliskan. Atau mungkin saudara berkata, wah tahun ini aku berkomitmen mau memberitakan Injil kepada, sebutkan, tuliskan namanya saudara. Entah engkongku, entah ponakanku. Atau mungkin saudara komitmen Tuhan hari ini aku mau mengampuni seseorang yang tahun lalu aku sulit ampuni. Dan aku mau mengampuni dia tahun ini. Aku mau memaafkan dia. Aku mau datang kepadanya, kalau bisa datang ya ketemu, kalau jauh ya ampuni saudara atau telepon. Silahkan saudara tuliskan apapun tanda cinta saudara kepada Tuhan. Sehingga kasih Tuhan itu hidup di dalam diri kita, yaitu ketika kita mengasihi dia juga. Saudara saya ajak saudara, beri waktu saudara, paling lama 5 menit saudara ya. Saudara tuliskan komitmen saudara, apa yang menjadi komitmen saudara untuk lebih mengasihi Tuhan? Kalau bisa jangan umum saudara ya. Umum itu misalnya begini, saya mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Spesifik saudara ya, bentuknya apa? Atau misalnya, 2023 atau bahkan selama hidup saya ini belum pernah pelayanan. Kita komitmen 2024, saya mau ambil 1 pelayanan. Wah itu komitmen saudara ya, jelas, clear. Wah Ciliani pasti senang saudara karena ketambahan pelayanan. Saudara, tapi mari kita melakukannya tadi, bukan karena ketakutan kita, tapi karena cinta kita kepada Tuhan. Silahkan saudara, tuliskan itu. Dan kalau saudara sudah menulisnya, saudara bisa ambil sikap berdoa kepada Tuhan. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain menulis, saya akan memimpin kita berdoa. Silahkan yang belum menulis saudara ya. Saran saya komitmen jangan banyak-banyak saudara ya. Biar sedikit, yang penting dikerjakan. Baik, saya ajak saudara berdiri. Dan mari bersama-sama kita mengawali tahun ini dengan satu kekuatan Tuhan. Sebagaimana firman-Nya berkata, janganlah takut, janganlah gelisah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Janganlah gemetar melihat masa depan di tahun 2024. Janganlah tawar hati memandang masa depanmu. Karena jika Tuhan yang memimpin hidupmu, maka damai sejahtera Tuhan akan hadir atasmu. Sekalipun hal itu tidak mudah, sekalipun hal itu berat. Tuhan, hari ini umat-Mu datang kepada Tuhan memohon, Tuhan, jangan biarkan kami memasuki tahun ini kalau bukan Tuhan yang berjalan di depan kami. Karena kami tahu kalau bukan Tuhan yang berjalan di depan kami tidak bisa mengandalkan manusia. Kami tidak bisa mengandalkan harta kami. Kami tidak bisa mengandalkan asuransi kami atau uang yang ada di rekening kami. Karena kami tahu itu bisa hilang dalam sekejap. Tetapi karena kalau kami mengandalkan Tuhan yang berjalan di depan kami percaya tantangan sebesar apapun di depan kami pasti mampu melewatinya. Kami pasti mampu menghadapinya. Karena Tuhan semesta alam menyertai kami dan berjalan di depan kami bersama-sama dengan kami. Tuhan, hari ini umat-Mu sudah berkomitmen menuliskan tekadnya di sebuah kertas kecil. Tuhan, mungkin ini adalah komitmen yang sederhana. Tuhan berkatilah, berikan mereka kemampuan untuk mengerjakan komitmen ini. Bukan karena mereka mampu, tapi karena Tuhan yang arahkan mereka ke sana. Dan mereka berkomitmen mau ikut arahan Tuhan untuk melakukan komitmen ini. Tuhan, biarlah tulisan ini mereka bawa pulang, mereka selipkan di kitab mereka dan menjadi satu ingat-ingatan. Tuhan, 2024 ini aku mau hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Aku mau menjadi pribadi yang selangkah lebih dekat kepada Tuhan. Aku mau menjadi pribadi yang semakin serupa Kristus, selangkah lebih dekat menuju keserupaan Kristus. Tuhan, hamba berdoa, bahkan termasuk hamba-Mu secara pribadi. Di dalam kekhawatiran dan kegelisahannya juga yang dipercayakan pelayanan yang begitu besar di tempat ini. Ya Tuhan, kalau bukan Engkau yang berjalan di depanku, maka lebih baik Tuhan jangan berikan kepercayaan ini. Tapi kalau Engkau yang menginginkan, Tuhan pimpinlah dan berikanlah kemampuan dan kekuatan. Demikian juga semua rekan-rekan, demikian juga semua umat-Mu. Biarlah apa yang mau Tuhan percayakan, di sana Tuhan memberikan kekuatan. Ini permohonan kami di awal tahun ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara ya.